Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wismatima selaku moderator pada acara kali ini. Dan saya ada Iqman Rizky sebagai narasumber pada hari ini. Untuk pada hari ini kami akan membahas tentang debusibu, dapatkan, gunakan, Buang. simpan dan buang obat dengan baik dan benar. Benar ya? Ya, benar. Nah, sebelumnya tadi kan kita udah membahas tentang kepanjangannya ya. Kepanjangannya debusibu itu apa? Nah, maksudnya dari dapatkan itu apa ya? Dapatkan itu jadi di mana sih kita itu bisa mendapatkan obat yang baik dan benar dan otomatis juga legal gitu kan dan teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita berobat di puskesmas atau di rumah sakit kan sudah jelas pasti obatnya legal gitu kan, karena kan ada distributor yang resmi kan pastinya. Nah, gimana sih kalau misalnya kita kadang kan ada orang yang pusing sedikit terus dia mau beli obat gitu di luar, bukan berobat maksudnya, beli sendiri obat. Dimana sih bisa beli obat itu yang legal? Otomatis yang pertama di apotek. Nah, apotek itu juga harus legal, ada izin apoteknya, kemudian juga ada surat izin untuk apotekernya berpraktek gitu. Itu untuk apotek. Kemudian untuk toko obat bisa juga dibeli obat-obatan, obat bebas dan obat bebas terbatas di toko obat. Nah, gimana sih bedanya obat bebas terbatas sama obat keras? Saya ada contohnya. Misalnya untuk yang obat bebas terbatas tuh logonya biru. Itu bisa dibeli di toko obat kalau yang untuk logonya biru. Kemudian ada yang logonya hijau. Hijau seperti ini juga boleh dibeli di toko obat, itu tersedia. Tapi untuk obat-obatan keras yang berlogo merah biasanya ada lambang K, keras. Itu dibelinya di apotek. Nah, gitu. Mungkin di sini teman-teman masih banyak misalnya yang beli obat di warung gitu kan. Nah, itu kan kalau warung memang sebenarnya tidak boleh ya untuk menjual obat-obatan gitu. Jadinya sebaiknya teman-teman semuanya kalau mau beli obat ya di tempat yang legal kayak toko obat, apotek, bahkan misal swalayan sekarang kan ada ya. Nah, itu juga termasuknya toko obat. Jadi jangan sembarang beli obat, apalagi obat di warung. Tidak ada tenaga kesehatan, tenaga farmasi atau apoteker yang berpraktek dengan izin yang memang legal. Tapi sebenarnya nih ada ya, kalau untuk kita pembelian obat nih, kita perlu resep atau ada obat-obat yang nggak perlu resep? Ada obat-obatan yang kayak tadi contohnya obat yang berlogo biru dan hijau boleh dibeli tanpa resep dokter. Kalau untuk obat yang keras biasanya harus dengan resep dokter. Ada beda lagi nanti obat wajib apotek itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi memang ada beberapa yang bisa dibeli langsung tanpa resep kan. Ada yang memang nggak boleh dibeli, harus perlu resep dokter. Betul. Nah, itu berarti dapatkannya legal ya Kak? Iya, di tempat yang legal yang berizin. Nah, kalau gunakan nih dagu ya, gunakan dagu. ya Kak? Nah, kalau gunakan obat gimana nih maksudnya Kak? Gunakan obat tuh gini, kita biasanya dapat obat dari puskesmas, rumah sakit atau dokter. Di situ kan ada tertera berapa kali seharinya. Kemudian misalnya ada yang dihabiskan, biasanya kan antibiotik, antivirus, anti jamur itu memang harus dihabiskan. Jangan masih di tengah-tengah baru 1 hari ini sembuh, merasa sembuh nggak dihabiskan, itu jangan. Jadi apalagi sudah ada di situ tandanya, maksudnya perintahnya untuk habiskan aja, biasanya antibiotik kayak gitu. Kemudian ada obat mah misal contohnya kunyah. Nah, itu memang sebaiknya dikunyah terlebih dahulu. Obat sebelum makan, sesudah makan. Kemudian mungkin ada obat-obat, ada namanya isosopiriditrat, dia harus di bawah lidah gitu. Jadi maksudnya gunakan obat itu sesuai dengan bagaimana sih di etiketnya, di obatnya gitu. Makanya kenapa kita nggak boleh beli obat-obatan itu sembarangan gitu, ngasal. Padahal kan semua obat memang pasti ada signanya masing-masing lah gitu. Jadi jangan sembarangan kalau minum obat, atau mungkin katanya ini minum ini, katanya ini minum ini. Sebaiknya apalagi ada puskesmas sekali baru, mendingan kayak berobat aja ke dokter, lebih jelas, dapat obat di tempat yang legal dan bisa dapat informasi penggunaan yang baik ya. Jadi nggak bisa asal-asalan minum obat. Iya benar. Itu bisa mempengaruhi efektivitas juga ya? Bisa
nggak boleh sembarangan nih teman-teman untuk konsumsi obat. Jadi misalnya ada perintahnya 3 kali sehari, 2 kali sehari harus benar-benar dijalanin ya Kak. Dan untuk antibiotik ya Kak? Iya, dihabiskan. Nah, biasanya antibiotik, antivirus, anti jamur itu memang harus dihabiskan. Jadi buat teman-teman pengalaman kalau malas-malas minum obat, terus efeknya apa sih Kak kalau misalnya obatnya nggak habis atau jadi lengkap-lengkap minum obatnya? Misalnya kayak antibiotik itu bisa resisten. Jadi nanti misalnya minum antibiotik itu lagi ditakutkan udah nggak mempan gitu. Jadi kan yang rugi dari kita sendiri ya. Jadi kayak harus naik misal tingkatan antibiotik gitu. Berarti ngaruh juga ya Kak. Ngaruh, sangat Resistennya berpengaruh. sayang banget. Sayang banget bener-bener. Kalau misalkan nggak sesuai, tentunya pas pakai obat itu lagi nggak mempan ya. Takutnya gitu. Berarti gunakan obat secara baik dan benar. Terus dagu Iya, sinya simpan ya? Iya benar, simpan. Simpan gimana tuh Kak? Simpan itu kan ada beberapa obat misalnya seperti suppositoria yang seperti peluru biasanya untuk obat kasir atau mungkin obat turun panas anak, itu harus disimpannya di kulkas, di pintu kulkas. Kalau enggak dia bisa meleleh di suhu ruang. Gitu. Terus simpan obat itu di tempat yang kering, tidak lembab, terhindar dari cahaya matahari langsung. Karena itu sangat mempengaruhi obatnya. Jadi biasanya kan jadi berubah warna, berubah rasa, apalagi berubah bau, otomatis efektivitasnya juga berkurang gitu. Memang ada beberapa obat yang memang harus di kulkas, yang harus terhindar dari cahaya langsung, kering, tidak boleh lembab. Jadi nyimpan obat juga nggak sembarangan. Berarti penyimpanannya juga harus baik ya. Penyimpanannya tadi ini ya Kak, ada beberapa obat yang harus di lemari es. Iya, lemari es ya. Di suhu bisa 8-15, ada yang 15-30. Suhu ruang. Biasanya kalau obat-obat yang tablet-tablet biasa di suhu ruang masih bisa, asalkan yang tadi teknologi cahaya dan sebagainya. Tapi biasanya kita bisa dapat info tentang obat itu baiknya disimpan di mana tuh gimana sih Kak? Atau akan seharusnya apotek atau asisten apotek nanti pas nyerahin obat memberitahu atau gimana? Biasanya kalau untuk memberitahu secara detail enggak ya, karena apalagi mungkin pasiennya juga banyak, nggak bisa satu persatu. Cuman kalau misalnya memang ada diperlukan untuk bertanya ke kami silakan gitu. Biasanya juga banyak kok pasien yang nanya, Mbak ini kayak antibiotik nih 7 dry syrup. Itu kan misal udah kita larutkan di sini di puskesmas, kita pasti kasih info 7 hari ya, misalnya lebih dari 7 hari harus dibuang, jangan dipakai lagi. Berarti buat teman-teman yang misalnya berobat itu jangan ragu-ragu buat tanya informasi-informasi ya, untuk penggunaan obatnya, untuk menyimpan obatnya gimana gitu, karena efektivitasnya juga berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh efektivitasnya. Itu teman-teman, berarti simpan juga harus dengan rapi ya. Di tempat yang benar, bisa di kotak P3K kita punya di rumah. Kalau misalnya suka ada yang simpan juga di pintu kulkas yang sirup sudah terbuka misalnya boleh, tapi tetap aja nggak boleh terlalu lama. Ya paling 1 bulan itu sudah paling maksimal. Dan itu juga dilihat dari warna, bau dan rasa sudah berbeda atau belum. Misalnya yang tadinya pinknya pink banget gitu, terus pas kita mau kasihin lagi ke anak atau kita mau minum misalnya pinknya pink pudar, udah jangan dikasih lagi. Terus apalagi dari rasanya juga udah beda, dari baunya apalagi udah jangan dipakai. Jadi kadang kan ada yang tanya ya, Bu berapa lama boleh disimpan gitu kan. Ya itu maksimal mungkin kalau untuk sirup yang sudah terbuka, karena otomatis untuk kadaluarsanya juga udah beda, bukan yang tertera di botol lagi. Jadi kalau sudah dibuka kadaluarsa sudah berbeda, mungkin maksimal paling lama itu 1 bulan. Balik lagi dilihat dari warna, rasa dan baunya, apa sudah berbeda, apa masih sama. Kalau misalnya sama silahkan digunakan, tapi kalau misalnya udah berbeda jangan digunakan. Tapi untuk sekarang info dari Kemenkes ya untuk jangan menggunakan sirup yang sudah terbuka terlalu lama sih, terakhir infonya itu berkaitan dengan mungkin lagi ada kasus ya Kak. Iya benar. Kita kan sempat dapat info untuk yang penyakit ginjal ya Kak. Iya benar. Masih terus diteliti lagi, tapi arahannya untuk tidak menggunakan obat sirup dulu ya Kak. Yang sudah terbuka lama juga, apalagi yang di rumah jangan digunakan dulu. Ya mungkin teman-teman juga banyak yang tahu, bisa jadi nih obat sirup udah dibuka nih, contohnya merasa belum expired karena ada di botolnya. Makanya kenapa lebih baik di botol obat itu
ditulis tanggalnya, tanggal buka. Oke. Jadi untuk mengingat kita sendiri sebetulnya sudah berapa lama ya. Itu tipsnya teman-teman, kalau misalkan minum obat sirup bisa dibuka, habis dibuka ditulis ya, ditulis tanggal dibukanya. Nah paling lama itu penggunaannya sebulan. Iya, Kalau lewat maksudnya sebulan, dibuka biasanya kurang lebih 1 bulan gitu. Balik lagi lihat rasa, bau dan warnanya. jadi walaupun expirednya panjang, tapi kalau udah kelamaan kebuka, udah dibuka berarti jangan ya Iya, Kak? jangan. Tapi untuk sekarang kayak penggunaan obat sirup tadi belum ya Kak? Ya, Arahan Kemenkes. betul. Disimpan ya? Simpan aja, simpannya yang baik, kemudian penggunaannya juga jangan sampai kelewat terlalu lama. Iya. Yang terakhir nih dagusi, buang ya Kak? Buang, iya benar. Buang obat gimana sih? Biasanya misal contoh kayak tadi, obat yang udah berubah warna, rasa, bau di rumah punya, gimana sih cara buangnya? Kan nggak sembarangan, masih utuhan kita buang di tempat sampah, itu nggak boleh gitu kan. Caranya kalau untuk yang sirup-sirup, nanti kita di wastafel ya, di keran yang air mengalir. Kita buka keran kan, dia nanti ngucur sampai udah dia buang sampai habis, baru nanti botolnya boleh kita buang. Itu kalau yang sirup. Kalau untuk yang tablet nggak boleh dibuang utuh, per strip, per blister gitu nggak boleh. Takutnya disalahgunakan, kita kan nggak ada yang tahu. Kayak kita juga punya kewajiban ya untuk memutus rantai, takut ada penyalahgunaan apa gitu kan. Oknum bener. Caranya nanti kita buka dari blisternya, dari strip-stripnya itu kita tumpuk. Kita tumbuk sama nanti boleh dialirin air lagi, jadi otomatis kan dia larut terus kebuang, kan nggak ada jejak. Kalau kayak gitu kan nggak bisa disalahgunain, nanti baru bungkusnya dibuang. Jadi nggak sembarangan buang obat, udah expired saya buang aja di tempat sampah, udah expired buang di tempat sampah gitu. Ya, jadi tadi buangnya itu nggak sembarangan ya kan? Bener. Jadi kalau sirup dibuang dulu, sirupnya jangan langsung kayak yaudah main buang aja gitu ya, masih ada di botol masih ada sirupnya, main dibuang aja gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus dibuang dulu di air mengalir, terus di baru botolnya ya Kak? Baru kalau bener-bener udah bersih, nanti botolnya boleh dibuang di tempat sampah. Jangan lupa kalau yang tablet-tablet ditumbuk dulu, baru dialirin di air juga dibuang. Baiknya seperti itu, dan nggak disalahgunakan sama orang yang tidak berwenang, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab maksudnya. Kita menghindari untuk kejadian-kejadian seperti itu ya. Nah, ntar nih kita coba mau lihat dulu, udah ada pertanyaan belum ya? Oke. Teman-teman boleh ya tanya aja, boleh di yang kolom komentar, itu bisa nanya kalau mau nanya. Nah ini udah ada pertanyaan nih dari Instagram, Dr. Melly @ramadan.melly. Pertanyaannya gini Kak, dalam kurun waktu penggunaan berapa lamakah antibiotik dapat menyebabkan resistensi bakteri? Bagaimana memberikan edukasi ke pasien agar tidak membeli obat di tempat yang tidak tepat? Tadi ada pertanyaan pertama, dalam kurun waktu penggunaan berapa lama antibiotik dapat menyebabkan resistensi bakteri? Mungkin tadi antibiotik kalau sering diminum yang nggak teratur tuh Kak, berapa lama sih bisa menyebabkan resistensinya tuh Kak? Kalau misalnya minumnya lengkap-lengkap, ada kurun waktunya nggak Kak? Konsumsinya berapa lama? Sering kayak gitunya konsumsinya berapa lama gitu Kak? Oh itu cukup sering sih biasanya. Kalau yang sampai resisten kayak gitu, biasanya yang minum 1 atau 2 udah ditinggalin aja, terus itu terlampau sering gitu kan. Jadinya itu kan sebenarnya bakteri itu belum mati ya kalau kita baru minum sehari 2 hari. Itu biasanya kayak ibarat kata pingsan aja gitu, mengecoh kita kayak udah reda nih, udah enakan, saya nggak minum lagi deh gitu misalnya. Itu sebenarnya bakteri itu kan baru pingsan aja gitu kan, belum mati gitu. Itu yang terlampau sering biasanya. Biasanya karena ya terlalu sering begitu ya Pak. Dan biasanya gonta-ganti antibiotik, beli sendiri tanpa di luar pengawasan dokter ya Kak. Main asal beli itu antibiotik, pakainya asal-asalan ya Kak. Kalau terlalu sering bisa jadi resisten ya Kak, berapa lamanya. Terus nih tipsnya nih Kak, bagaimana yang memberikan edukasi ke pasien agar tidak membeli obat-obat di tempat yang tidak tepat gitu Kak? Tipsnya ya, gimana tuh cara ngasih tahu pasien tuh Pak? Mungkin nanti insya Allah bisa ya kita kayak mungkin mengadakan penyuluhan atau apa
dulu baru sekali sih di sini ya. Nanti insya Allah mungkin bisa ya, kita bisa ikut ke Posbindu, Posyandu, ketemu sama ibu-ibu masyarakat, nanti kita sosialisasikan. Mungkin ini salah satu kita live Instagram untuk Bisa. mensosialisasikan itu juga ya. Nah, untuk nextnya bisa juga mungkin kita supaya lebih luas, kita bisa ke Posyandu ya. Ya, mungkin kalau yang nggak punya media sosial ya, nanti kita bisa ikut ke Posyandu, Posbindu. Dan kemudian Instagram ini bakal di-upload juga di YouTube kita. Jadi emang menyeluruh, bisa insya Allah kita sosialisasikan tentang penggunaan obat yang benar-benar ini ya Kak. Terus ada lagi nggak ya mau bertanya nih ya? Boleh banget teman-teman kalau mau tanya bisa langsung aja, mumpung ada yang berkompeten tentang masalah obat-obatan ini nih. Mungkin ada pertanyaan. Tapi mungkin balik lagi, saya kan tenaga teknis kefarmasian ya, asisten apoteker gitu, bukan apoteker. Mungkin saya nanti bisa menjawab yang memang mungkin kapasitas saya di sini. Mungkin nanti kalau yang belum bisa saya jawab, mungkin nanti akan saya cari tahu dulu gitu, karena memang saya kan asisten apoteker di Kalibaru, kebetulan belum ada apotekernya. Cuma itu sharing aja ya terkait dengan ibu. Itu juga udah bagus banget. Kayaknya perlu banget infonya untuk biasanya agak diremehkan tentang perobatan ini Iya, ya. biasanya orang. Nah, dari sini mungkin juga lebih open masyarakat juga kalau ternyata nggak sembarangan untuk penggunaan, penyimpanan, pembelian, Iya. buangnya juga nggak sembarangan gitu. Terus sudah banget nanyain, ada yang pada nanyain vaksin itu belum ada kan ya Kak untuk vaksin ya Kak, obat vaksin COVID ya belum tersedia maksudnya. Puskesmas banyak banget tuh yang nanya-nanya itu. Kemudian ada lagi yang mau tanya, ayo dong. Mumpung ada yang kompeten nih di sini nih. Jadi untuk yang tadi Dokter Meli semoga bisa terjawab ya dok pertanyaannya ya dok. Sebelas orang yang ikut bergabung sama kita. Wih. Yuk, ayo siapa yang mau bertanya? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget. Berarti ini ya Pak, kalau misalkan untuk buang obat aja nggak bisa sembarangan gitu. Nggak bisa, tadi takut disalahgunakan ya sama orang yang bertanggung jawab. Ya, untuk konsumsinya juga jangan sampai resisten ya teman-teman kepada Ya bulan betul. Jadi antivirus, anti jamur, itu biasanya misalnya harus 10 hari ya Bu dihabiskan. Kan bisa ada untuk misalnya anti jamur yang sehari sekali, dalam kurun misalnya 10 hari, satu strip kan 10 hari dihabiskan, ya harus dihabiskan gitu. Jangan sampai udah di jalan, udah nggak gatel kok misalnya anti jamur. Oh, teman-teman kalau misalnya ngerasa udah kok udah nggak apa-apa nih ya, udah nggak apa-apa biasanya jadi saya nggak minum lagi. Iya, ya. padahal di etiketnya tertera habiskan gitu, cuman buat disimpan lagi, nanti lama-lama resisten. Terima kasih pencerahannya Mbak Ade dan Bang Surya. Sama-sama Sama Dokter dok. Meli. Gitu ya Kak, ternyata buang juga nggak sembarangan. Pembelian tuh teman-teman juga pembelian jangan asal ya. Penting banget sih kalau pembelian ya. Jadi kita harus beli obat di tempat yang legal. Tapi kalau tempat yang legal itu dari distributor yang legal juga ya gitu. Misalnya kadang kan orang sebenarnya obat juga mau beli dijual di warung ya. Jadi memang harus beli di toko obat atau apotik gitu. Apalagi misal di apotek memang harus dengan resep ya. Patuhilah gitu. Memang berarti harus ke dokter gitu. Kadang juga saya sendiri suka nemuin ini loh Pak. Jadi sakit gigi biasanya. Terus katanya dia beli obat di warung tuh yang obat gigi paten gitu. Terus tanya apa aja emang obatnya nggak tahu gitu. Kadang udah jadi langsung semua ini mereka main-main pakai minum aja. Betul, saya juga sering lihat itu di warung ya, jual obat paten gitu. Maksudnya obat paten itu mereknya apa, gimana gitu kan? Kadang-kadang masyarakat nggak tahu yang mereka minum tuh apa. Iya benar, kadang ditanya obatnya apa Bu, gitu nggak tahu, saya beli di warung sana. Nah yang kayak gitu-gitu kan, maksudnya kita lebih baik kalau misalnya memang nggak mau ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke dokter gitu, lebih baik mungkin mending ke apotek ya yang ada apotekernya, bisa disuap medikasi, mungkin dikasih informasi juga gitu. Lebih baik kayak gitu ya. Dan itu juga mungkin cuma bisa beli obat-obat yang diperbolehkan. Nah, kalau misalnya pakai antibiotik dan harus pakai resep ya patuhilah harus ke dokter kalau memang butuh antibiotik gitu. Kan tadi toko obat sama apotek, toko obat boleh nggak sih kan kita beli di toko obat? Boleh. Boleh. Tapi yang tadi dengan logo yang hijau dan biru aja kalau toko obat. Untuk yang tertanda obat keras
di apotik boleh belinya, karena emang toko obat tidak diperbolehkan untuk menjual obat-obatan keras. Coba Kak, yang contoh obatnya kan kita tunjukin lagi ke teman-teman nih Kak, supaya lebih jelas logonya ya Kak. Iya. Nih, tadi untuk yang apa Kak nih? Hijau ya Kak? Ya, ini hijau. Ini teman-teman bisa lihat di sini kayak ada tanda lingkaran ya. Lingkaran berwarna hijau, garis tepinya warna hitam. Kalau ini gimana Kak? Boleh beli di toko obat. Terus yang ini kan buletan ya, lingkaran, dia garis tepinya berwarna hitam, terus lingkarannya ini berwarna biru, itu namanya obat bebas terbatas, boleh beli juga di toko obat. Terus ini yang ini ya Kak? Oh yang merah belum ada? Iya, ini yang merah, obat keras. Ini ada biasanya lingkaran warna merah terus ada K gitu Iya, ya? huruf K-nya biasanya kayak gini, logo K-nya itu biasanya harusnya beli di apotik. Ini harus apotik. Ini perlu Iya. resep juga nggak Kak? Ada obat-obat tertentu yang memang harus dengan resep dan tidak, namanya obat wajib apotik. Itu boleh dibeli tanpa resep, tapi kalau misalnya memang di luar itu biasanya harus menggunakan resep. Seperti kayak antibiotik, antivirus, anti jamur yang memang perlu wewenang dokter ya. Jadi itu teman-teman udah dikasih tahu juga cara bedain ya, Kak. Betul. Bedain obat yang bebas gitu, ada yang keras, ada obat keras. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya kalian? Oh ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana cara menggunakan obat ketika berpuasa? Dari ini Kak Debbie Hana ya, Debbie Hana. Boleh. Kalau misalnya untuk yang berpuasa nanti yang 3 kali sehari ya, biasanya kan rata-rata 3 kali sehari itu setelah makan sahur, kemudian setelah buka puasa, kemudian yang satu sebelum tidur malam. Biasanya kayak gitu. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Jadi pas sahur, Saat sahur, setelah buka puasa, kan bisa nyemil, misalnya nyemil nih gitu kan, kamu udah berisi makanan atau mungkin langsung makan, ini langsung minum obat. Terus nanti yang satunya lagi yang sebelum tidur malam gitu. Kalau memang obat-obatan yang misalnya yang bersifat asam, boleh cemil-cemil lagi, takutnya yang ada asam lambung ya, nanti baru minum obatnya. jadi walaupun lagi berpuasa tetap ada saran ya, Ya, betul. supaya bisa minum obat gimana? Betul. 3 kali sehari gitu. Kalau bisa 2 kali sehari mungkin pas Sahur sama setelah buka puasa. Jadi gitu teman-teman nih, Kak Debbie semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Boleh teman-teman kalau mau tanya lagi tentang obat, penggunaannya, penyimpanan kalau masih kurang jelas, boleh banget ditanyain. Semoga ya ini Kak orang-orang jadi dapat informasi tentang penggunaan obat bebas tadi ya Kak, jangan sampai beli obatnya di tempat ilegal. Terus ada misalnya gini, apotik, terus ada apotekernya, ada izin praktek apotekernya enggak, kalau kita sebut SIP ya, surat izin praktek gitu, apotekernya. Terus kalau itu obat, kalau toko obat kan tidak harus apoteker, misal di 3 farmasi seperti saya itu bisa di toko obat, nah itu ada SIP-nya. Tapi memang harus ada SIP ya? Iya, ada izin. Untuk toko obatnya harus ada izinnya, yang berpraktek di situ juga harus ada izinnya, baik itu apotek maupun toko obat. Oke. Jadi toko obatnya pun yang harus punya berizin, ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya, nggak cuma mengklaim ini toko obat misalnya. Cuma karena banyak obat jadi kayak ini toko obat. Nah, gitu juga. Jadi harus punya surat izinnya. Biasanya izinnya juga seharusnya, setahu saya sih dipampang juga di situ. Kayak pelang gitu ya. Pelang, benar. Kalau nggak bisa ditempel di apoteknya, apotek apa, terus surat nomor izinnya ya, terus yang berpraktek apoteker siapa, dengan STR-nya berapa, gitu harusnya seperti itu sih setahu saya. Jadi ya teman-teman biasanya dilihat dulu toko obatnya tuh ada nggak tuh pelangnya atau mungkin bisa ditanyain kan gitu. Gak apa-apa, jangan takut. Iya. Haknya pembeli ya. Benar. Haknya pembeli untuk menanyakan itu. Itu kan hak kita untuk mendapatkan obat secara legal. Memang kalau legal ya kita dibalik, distributornya otomatis kan juga resmi obat-obatannya. Misalnya lagi ada isu-isu apa kan kita gampang ya. Iya, Mau cari infonya. Iya. Saya kemarin beli obat di mana, nggak sembarangan gitu, memang sudah berizin. Dan insya Allah tepat ya kan? Insya Allah tepat. Pemberian informasinya juga bagus. Oke, oh nih ada lagi yang tanya Kak. Kakak ingin bertanya, perhitungan jarak untuk obat contoh 3x1 itu setiap berapa jam? Dari Aini, bentar ya, Aini MD.
Kalau untuk yang 3 kali baiknya itu ya berarti 8 jam sekali ya, 24 jam kita bagi 3 aja gitu. Terus misalnya sama untuk yang 4 kali berarti 6 jam sekali. Dibagi per berapa kalinya berarti? Betul, baiknya seperti itu. Wow, banyak juga yang nanya nih sekarang. Semoga saya bisa menjawab. Nih, kakak ini bertanya apakah benar pemakaian antibiotik jangka panjang dapat merusak imun tubuh? Alasannya kenapa? Terima kasih. Benar gak kak pemakaian antibiotik jangka panjang merusak imun tubuh? Kalau ini jujur aja mungkin bukan kapasitas saya ya, mungkin balik lagi ke apoteker. Jadi yang ini mungkin bisa di boleh kita simpen dulu. Nanti kita cari tahu. Oke, nanti pas mungkin dokter bisa menjawab. Ya, dokter bisa menjawab. Nanti pada saat kita live bareng dokter bisa ditanyakan. Kita tampung dulu ya untuk pertanyaan ini ya. Oke, untuk pertanyaannya untuk yang merusak imun tubuh nanti kita infoin lagi karena memang bukan kapasitas asisten. Iya, kita untuk menjelaskan ini ya. Betul, takutnya memang ada penjelasan yang lebih rinci lagi. Terus ini juga ada pertanyaan dari Putri Mayuska. Mbak izin bertanya apa yang harus dilakukan puskesmas khususnya petugas farmasi tentang kabar yang beredar saat ini tentang penggunaan sirup paracetamol. Jadi mungkin yang gimana apa yang harus dilakukan kira-kira ini Kak? Untuk petugas farmasinya ya? Puskesmas, dokter puskesmas khususnya petugas farmasi tentang kabar yang sekarang lagi ramai ya, yang untuk sirup paracetamol sirup kali ya. Kalau setahu saya untuk informasi terakhir memang kita untuk yang sediaan sirup untuk di hold dulu, di karantina dulu, jangan digunakan sampai memang mungkin ada informasi selanjutnya ya dari Kemenkes gitu, dari Balai POM. Kemudian untuk yang obat-obat sudah terlanjur dibuka di rumah, apalagi yang sudah terlalu lama, jangan digunakan dulu. Oke, berarti kita stop penggunaan dulu ya obat sirup ya. Itu paracetamol aja atau semuanya nih Kak? Untuk informasi yang tadi semua sediaan sirup. Semua sediaan sirup untuk mungkin teman-teman yang sekarang masih bingung nih, mungkin dari arahan dari Kemenkes ya Kak, dari Kementerian Kesehatan untuk stop dulu penggunaan obat sirupnya. Mungkin ini salah satu yang bisa kita lakukan ya Kak, sebagai petugas puskesmas untuk menginformasikan kepada teman-teman semua. Kalau dari Kementerian Kesehatan jangan dulu menggunakan obat sirup dulu untuk sementara waktu. Mungkin nanti kalau misalnya sudah ada info lebih lanjut lagi, mungkin untuk merek apa yang boleh atau yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, nanti juga insya Allah kan diinfokan lagi. Nanti kalau untuk ada pengembangan info bakal diinfoin lagi ya teman-teman tentang yang lagi trennya nih sekarang kasus ini. Oh ini ada pertanyaan banyak juga Kak. Makasih ya teman-teman udah aktif banget di sini. Kak mau nanya dong, kalau minum obat cacing dicampur dengan air putih boleh atau tidak? Boleh. Maksudnya dicampur langsung gitu kan? Iya. Maksudnya mungkin obat cacing air putih terus dicampurkan gitu ya? Iya, dicampur dengan air putih gitu sih. Boleh nggak tuh? Sebenarnya sepertinya boleh-boleh aja selama itu masih air putih ya. Sama air putih berarti ya? Sama air putih boleh. Baiknya sih tetap obat cacing dulu, misal mau habis itu baru minum gitu lebih baik. Obat cacing juga bisa dikunyahkan ya Kak? Kalau yang tablet ya, kan ada yang sirup ya, gitu mungkin anak-anak mungkin untuk yang sirup. Nggak apa-apa, boleh selama itu masih air putih masih diperbolehkan. Boleh ternyata boleh dikonsumsi itu minum air putih boleh teman-teman. Terus ini juga assalamualaikum, bagaimana pendapat ibu terkait pemakaian obat herbal? Pendapat terkait obat herbal. Pemakaian obat herbal. Sebetulnya kalau untuk maksudnya obat herbal, obat yang sudah jadi sediaan yang itu herbal, kan ada memang obat herbal terstandar, ada logo jamu gitu lagi, ada fitofarmaka. Kalau memang yang sudah ada sudah diperjualbelikan, sudah ada izinnya. Itu lolos BPOM ya? Iya, betul, maksudnya sudah lolos, sudah izinnya, memang sudah semuanya sudah lengkap sih, tidak apa-apa. Berarti nggak masalah. Nggak masalah untuk pemakaiannya, nggak apa-apa. Cuma mungkin ini yang perlu pasti kan kita udah konsumsi obat herbal nih. Pas berobat ke dokter mungkin bisa diterangin lagi ya Kak, takutnya ada campuran. Iya betul, dikasih tahu dokter sudah konsumsi obat ini, apalagi misalnya obat herbal. Misalnya memang harus ada jarak kan dari obat kimia dengan obat herbal, misalnya nanti kan dokter bisa untuk mengatur jaraknya. Jadi harus dikomunikasikan ke dokter juga kalau mengonsumsi obat herbal terus mau minta obat lagi kira-kira boleh atau gimana gitu. Sebenarnya juga mungkin nggak cuma obat herbal aja ya,
semua obat ketika memang kita lagi konsumsi obat, terutama gini, misal tadi pagi kita minum obat, agak siangnya kita berobat di dokter, nah kita bilang, dok tadi saya tapi konsumsi obat ini di rumah, baiknya gimana? Takutnya kan double takutnya dari dokter dikasih, dia di rumah juga terus minum, nanti kalau overdosis juga kan. Jadi boleh aja ya Kak, kalau misalkan udah aman semua isinya apa aman, BPOM juga udah oke, mungkin ya di obat herbalnya. Cuma pas nantinya mau konsumsi obat lain harus dikomunikasiin ke dokter. Kira-kira boleh apa Pak? Oke, oh ada lagi pertanyaan nih, luar biasa nih kali ini. Kenapa nih? Ada info apa? Apa tuh? Siapa nih yang mau dengar? Oh oke, nih mau tanya lagi Kak. Tadi satu lagi ya Kak, yang mau tanya lagi Kak, bagaimana jika lupa minum obat atau terlewat waktu minum obatnya? Terlewat waktu minum obatnya, ya udah nggak usah apalagi misal jaraknya udah terlalu jauh, sudah terlalu jauh nggak usah didouble. Jadi misalnya 3 kali sehari, pagi sudah minum, siang kelupaan, ingat-ingat malam, jangan minum langsung 2 tablet, tetap aja minum 1 tablet aja gitu. Apalagi jaraknya sudah terlalu jauh ya, jangan terus menang. Tapi saya tadi siang nggak minum, saya sekarang mau minum 2, jangan, nanti overdosis. Jadi sudah nggak apa-apa kalau yang sudah terlewat, nanti boleh diminum, misalnya yang tadi saya bilang siang kelupaan, malam minum aja tapi tetap sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jangan tablet, jangan didouble. Berarti jangan dirapel ya? Ya jangan dirapel, betul. Lupa siang pas malam udah minum 2, soalnya siang nggak minum, jangan ya Kak. Iya betul, jangan, takutnya overdosis. Jadi minumnya tetap yang malam aja ya Kak? Yang malam aja. Udah nih kan kita udah cukup lama ya, cukup lama dan antusias teman-teman. Wah bagus banget sih. Makasih banget teman-teman, udah nanya. Maaf kalau mungkin belum ada yang belum bisa terjawab, mungkin nanti bisa next ditanyakan ya kalau misalkan kita ada lagi, nggak apa-apa. Jangan suka untuk nanya kan pas itu lagi dokter dan ya, punya kapasitas untuk menjawab itu boleh ditanya. Nah teman-teman terima kasih banget udah ikutin kita selama udah ada 45 menit ada ya Kak? Atau sekitar 30 menitan ada ya, lah ya. 30 menit. Makasih banget udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Pertanyaan-pertanyaan antusiasnya, terima kasih. Kita pamit undur diri ya Kak. Pamit undur diri teman-teman. Ya mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak sebelum kita tutup? Mungkin yang tadi balik lagi review yang Dagu Sibu, jangan lupa dapatkan obat di tempat yang legal, gunakan obat sesuai dengan aturan pakainya, simpan obat di tempat yang benar, buang obat yang sudah kadaluarsa sesuai dengan bentuk sediaannya, gimana yang betulnya, dialiri dulu ke air seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih ya Kak. Semoga bisa bermanfaat. Senang sekali ya, ini juga banyak-banyak antusias. Dan semoga ini jangan lupa Instagram ini kalau kita upload juga di YouTube. Makanya teman-teman udah ngikutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.